لله الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا لكل نفس أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat menjalankan ibadah, nikmat bekerja, nikmat kita berusaha, berniaga. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan diterima sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid An-Nubuwah ini tercatat dan termaktub sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahi. Kita berusaha semakin hari menjalankan perintah Allah dan berusaha menahan untuk tidak melakukan apa yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita tengok berita sudah 1.000 orang-orang yang meninggal ketika melaksanakan ibadah haji tauhid. Ribuan yang masuk rumah sakit karena hawa terik panasnya ketika beribadah haji. Kalau kita mau renungkan, sebenarnya bukan permasalahan terik panasnya matahari yang menyebabkan ajal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang Al-Qur'an sudah mengingatkan, likulli nafsin ajal, setiap yang bernafas pasti akan mengalami yang namanya kematian. Likulli nafsin ajalun, setiap yang bernafas pasti datang ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Kalau memang sudah termaktub kita akan meninggal dunia ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka insya Allah kita akan meninggal di kota Mekah atau Madinah. Kalau kita memang sudah tercantum dan termaktub meninggal di tanah air, maka pastinya akan dicabut nyawa kita ketika kita ada di tanah air. Setiap manusia pasti mati. Tapi bukan itu masalahnya. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, saya punya orang tua ya Rasul. Orang tua saya sudah meninggal dunia. Tapi saya sebagai anak belum sempat minta maaf, minta ampun terhadap orang tua
terhadap salah-salah saya dari kecil sampai dengan dewasa sekarang. Saya belum diberikan hidayah saat itu. Tapi ketika orang tua saya meninggal dunia, baru saya diberi hidayah. Ternyata banyak salah hilaf saya terhadap orang tua. Apa yang mesti saya lakukan, ya Rasulullah? Bagaimana agar maafnya saya dari kesalahan saya dimaafkan oleh orang tua saya? Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin yang berangkat haji meninggal dunia tahun ini ada yang orang tua kita, atau mungkin saja orang tua kita juga mengalami nasib yang sama dengan orang tua sahabat Nabi, meninggal dalam keadaan kita merasa punya dosa, belum sempat minta maaf. Maka hadirin, di Jumat yang singkat ini saya ingin menerangkan untuk kita semua agar kita bisa memahami dan menjalankan apa yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalau kita punya salah terhadap orang tua kita, lalu kita belum sempat minta maaf, orang tua sudah meninggal dunia, yang pertama fastaghfiru, mintakan ampun, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Kita sholat, kita baca istighfar, lalu doakan orang tua kita yang sudah tidak ada. Ketika kita ada rezeki berangkat haji, kita tunaikan doa untuk orang tua kita di depan Ka'bah, di Masjidil Haram. Bahkan kita badalkan haji orang tua kita kalau kita ada rezeki. Minta ampun, minta maaf terhadap orang tua. Maka insya Allah orang yang sering meminta maaf kepada Allah untuk orang tuanya, maka niscaya dosa, kesalahan kita dimaafkan oleh orang tua kita. Yang kedua, kalau kita punya salah, punya dosa terhadap orang tua, lalu orang tua keburu meninggal dunia, kita belum sempat minta maaf, maka yang kedua, sambung silaturahim terhadap kerabat dari orang tua kita. Ini yang sering terjadi pada masyarakat kita. Ini yang sering hilang pada masyarakat kita. Ketika kita punya orang tua kita meninggal, maka putuslah silaturahim kita terhadap saudara-saudara orang tua kita. Kakak orang tua kita adalah orang tua kita, adik orang tua kita adalah orang tua kita. Orang tua kita punya kerabat, bahkan sahabat dekatnya, kita sambung silaturahmi kita. Sahabat orang tua bisa menjadi kerabat kita nantinya. Karena orang tua kita pasti pernah curhat sama sahabatnya, pasti pernah berkeluh kesah kepada sahabatnya. Kalau kita dekati sahabat orang tua kita, akan terbukalah rahasia yang selama ini dipendam oleh orang tua kita. Mungkin kita tidak tahu, orang tua kita punya keinginan. Saya ingin kalau saya ada rezeki, saya bangun masjid. Ternyata ini tidak tersampaikan kepada anaknya, tapi tersampaikan kepada sahabatnya. Maka sahabat orang tua kita, kalau kita dekat dengannya, dia akan memaparkan apa yang ada di hati orang tua kita. Maka kalau kita punya rezeki, bangun masjid untuk keinginan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir, yang ketiga, kata Rasulullah, kalau kita punya salah dan dosa terhadap orang tua kita, lalu kita belum sempat minta maaf kepada orang tua kita, maka fatasaddaq, bersedekahlah untuk orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita renungkan ketika kita masih kecil, apalagi kalau kita sekarang sudah punya anak. Dari mulai anak kita ada di perut istri kita, hamil, dari usia sebulan, usia 4 bulan, usia 7 bulan sampai 9 bulan. Persiapan untuk kita punya anak, sudah berapa uang kita keluarkan. Bahkan lahirannya ada yang normal, ada yang sesar. Yang sesar bahkan sampai puluhan juta rupiah.
Bahkan ada satu keluarga yang ingin punya anak, tapi sudah ikhtiar kemana-mana, tapi tidak berhasil. Akhirnya dia bikin bayi tabung, ratusan juta rupiah keluar untuk bisa punya anak. Setelah lahir anak, keluarlah modal biaya yang begitu besar buat beli makannya, susunya, pampasnya. Apapun diberikan untuk anak kita, akekahan kita kerjakan. Lalu kalau laki-laki sudah besar dikit, disunat dihitan. Lalu masuk TK, masuk SD. Bahkan ketika anak kita mau berangkat sekolah, kita pasti teringat ketika kita sekolah, pagi kita sudah dikasih sanggup sama orang tua kita, dikasih ongkos, dikasih jajan. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa saya cerita seperti ini? Untuk renungan kita. Sekarang mungkin ada dari kita orang tua yang sudah tidak ada. Maka cara kita bersedekah untuk orang tua kita, anggaplah kita sedang memberi jajan untuk orang tua kita. Seperti orang tua kita memberi jajan kepada kita tiap hari ketika kita mau berangkat sekolah. Maka ketika kita bangun subuh, kita sholat subuh, kita bawalah uang 10.000 ke masjid. Lalu niatkan, ya Allah, saya tabungkan 10.000 subuh hari ini untuk jajan orang tua saya. Lalu ketika kita pulang subuh, kita mau berangkat kerja ke kantor, kita bawa lagi siapin 10.000. Lalu ketika kita keluar rumah, mau nyari kendaraan, mau berangkat ke kantor, ada pengemis lewat, kita kasih lagi pengemis itu 10.000. Kita niatkan ini untuk jajan orang tua kita. Terus tiap hari kita bersedekah untuk orang tua kita, anggap itu jajan kita untuk orang tua kita. Sebagaimana orang tua kita memang tiap hari, tiap saat memikirkan bagaimana agar kita bisa makan dan sekolah. Wabil khusus di Jumat yang berkah kali ini, Masjid Al-Huda yang tadi dibacakan oleh MC, pemasukan 1.500.000 sekian, pengeluaran 1.500.000, hanya tersisa ratusan ribu. Ini yang baik, ini yang berkah. Uang yang dititipkan oleh bapak-bapak yang hadir pada kesempatan Jumat ini masuk ke kas Masjid Al-Huda. Ini adalah jembatan, ini adalah tabungan akhirat kita. Kalau kita di ATM punya uang ratusan juta, itu bukan tabungan akhirat kita. Gak akan ada yang kita bawa ke alam kubur. Tapi yang akan kita bawa adalah uang yang dititipkan di masjid ini. Ketika dipakai untuk berdakwah, ketika dipakai untuk membeli AC, untuk membeli mic, maka selama itu mic AC dipakai dalam keadaan untuk beribadah, maka terus mengalir pahala kita. Bahkan ketika kita sudah meninggal dunia, jariah itu akan terus mengalir kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kadang kita perhitungan terhadap orang tua kita. Padahal kita sebagai orang tua kepada anak apapun kita lakukan. Orang-orang tua mohon maaf yang tertangkap sebagai koruptor, dia melakukan sesuatu hal di kantornya, padahal demi membahagiakan anak dan istrinya, walaupun itu salah. Setiap orang tua pasti memikirkan kebahagiaan untuk anaknya. Kerja banting tulang, kerja di Astra dari pagi sampai dengan sore, bahkan shift malam. Jumatan hanya kebagian berapa menit untuk istirahat makan siang, kembali lagi bekerja jam 1:45, terus sampai sore, pulang macet. Tapi ketika melihat anak istri tersenyum, kita yang duluan bahagia hati kita. Hadirin, orang tua kita memang mungkin sudah meninggal, sudah tidak ada di dunia ini, sudah terkubur, tapi hakikatnya orang tua kita masih bisa merasakan bagaimana sayangnya kita terhadap orang tua kita. Kalau kita berdoa untuk orang tua kita, kalau kita menyambungkan silaturahim terhadap kerabat-kerabat orang tua kita, dan kalau kita terus bersedekah untuk orang tua kita, yakinlah orang tua kita memahami dan mengetahui itu melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan meridhoi seorang anak yang diridhoi oleh orang tuanya.
maka sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita tidak akan diterima Allah kalau kita durhaka terhadap orang tua kita. Mudah-mudahan di Jumat yang sangat singkat kali ini kita semua diberikan naungan oleh Allah, diberi ridho oleh Allah untuk menjadi anak yang berbakti terhadap orang tua. Dan kita memohon kepada Allah agar anak-anak kita pun berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada agama dan orang tuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.